Perkenalkan, nama saya Desi Sinaga. Saya berasal dari PBJJ Batam dengan NIM 0490181934. Sini saya akan mengerjakan tugas yang pertama dari analisis dan visualisasi MSIM 4310. Yang pertama, berikut adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh. Kita diminta untuk menggunakan program R untuk menghitung nilai berikut, dan di sini ada rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Baiklah, yang pertama, sebelum kita memulai, kita harus terlebih dahulu mengetahui rata-rata itu sama dengan mean. Jadi semua jumlah daripada kecepatan ini nanti akan ditotalkan. Kecepatan semua datanya ditotal, kemudian dibagi berapa bilangan yang ada di dalam ini. Tadi saya sudah hitung sendiri. Jadi rata-rata dari kecepatan tersebut ada sekitar 50 bilangan dan totalnya sekitar 875. Jadi itu nanti kita bagi, langsung saja kita buat. Pertama, kita buat data, kita buat terlebih dahulu data kecepatan. Data kecepatan dari jarak mobil. Oke. Kemudian kita buat kecepatan. Kemudian ini sama dengan dibagi. Kita langsung saja masukkan. Kita bisa copy langsung dari, nah ini ya, kecepatan. Oke, kita masukkan langsung. Kita ketik aja. Kemudian kita akan langsung saja copy kecepatan, dan yang ini kalau ini dengan yang ini saya sudah format tadi supaya dia bisa di copy ya. Jangan lupa kasih komanya ya. Kemudian selesai, kita masukkan menghitung rata-rata kecepatan dan jarak. Menghitung rata-rata kecepatan dan jarak. Kita masukkan rumusnya. Rata kecepatan, masukkan mean karena mean adalah rata-rata yang kita kecepatan. Mean kecepatan. Kemudian kita masukkan lagi rata jarak. Boleh ini jarak. Lalu kita masukkan menghitung standar deviasi jarak.
menghitung standar di tabel menghitung deviasi jarak. Jadi kita masukkan rumusnya standar deviasi jarak. Deviasi jarak kita buat SD jarak Oke. Kemudian kita boleh buat di bawahnya menampilkan hasil. Masukkan rumus akhirnya yaitu cat rata-rata kecepatan mobil. Kemudian titik 2. Mari kita cek dulu. Oke. Kita masukkan rata kecepatannya. Garis miring. Oke. Kemudian kita masukkan cat daripada rata-rata jarak. Yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Titik 2. Kemudian rata jarak si rata jarak. Oke, masukkan lagi sama seperti ini. Yes. Oh, salah ya. Oke, masuk lagi cat standar deviasi jarak titik 2 dan hasil sininya koma. Masukkan standar deviasi jarak itu masukkan n.
Oke. Kemudian kita akan menjalankan terminalnya. Oke. Kecepatannya sudah keluar, namun belum dengan hasilnya. Sabar. Jarak. Oke. Dan kita akan menghitung rata-rata kecepatan dan jarak. Kecepatan, jarak. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasinya. Nah, di sini kita akan runningkan outputnya. Apakah yang kita input sudah benar? Jika sudah benar nanti hasilnya akan keluar, tapi jika dia salah biasanya ada peringatan. Kita coba running. Nah ini ya, kecepatan mobilnya sudah keluar 17,5 km per jam. Kita coba rata-rata jarak. Jaraknya sudah keluar 42,28 km per jam. Dan yang terakhir kita akan coba standar deviasi jaraknya 24.765. Oke, baik. Sini juga sudah keluar environmentnya secara singkat di sini. Jadi terminalnya berjalan dengan baik atau konsolnya berjalan dengan baik, yang kita input juga sudah benar. Dan di sini environmentnya sudah keluar, jaraknya apa aja, kecepatannya berapa saja, dan rata-rata jaraknya di sini disimpulkan dengan baik, rata-rata kecepatannya juga, dan standar deviasinya. Baik, tugas nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut nomor 2. Baiklah, kita di sini akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini kita minta untuk membuat scatter plot dari kecepatan dan jarak beserta interpretasinya. Kemudian kita minta untuk membuat histogram dari kecepatan mobil beserta interpretasi histogram juga. Langsung saja kita masuk dari data yang tadi. Ini harus ada sebab ini ada data yang tadi. So, kalau ini nggak ada, pasti hasilnya nggak akan keluar. Perlu kita ketahui, scatter plot yang diminta adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh sebelum berhenti. Jadi ini nanti akan, ketika kita menentukan scatter plot, dia akan muncul sebagai grafik. Kita bisa langsung saja buat melalui. Sudah tadi kita akan buat plotnya langsung. Kita buat judulnya boleh scatter plot. Oke, langsung kita masukkan rumusnya plot. Plot ini dia membuat grafik ya. Ini gunanya untuk membuat grafik. Kita masukkan kecepatan, jarak, kemudian scatter plot. Scatter plot kecepatan versus jarak boleh dilihat dengan jarak ukur. Kemudian kita masukkan x-lab sebagai sumbernya, gunakan x-lab ukur kecepatan kilometer per jam, atau kita masukkan hour. Oke, per jam. Kemudian tutup kumpul tadi, masuk lagi. Kita buat y-labnya. Y-lab sumbu y bareng-bareng bisa kita sama dengan kita masukkan lagi jarak untuk meter. Ya, kemudian kita tutup kurung, lalu kita masukkan sama dengan 19. Garisnya ada warnanya mau kita buat misalkan Oke, kita bisa coba jalankan. Ini adalah rumus scatter plotnya. Maka kita akan melihat selanjutnya interpretasi scatter plotnya. Apakah dia muncul sebagai grafik yang beraturan atau tidak berpola. Kita bisa lihat
interpretasinya muncul sebagai titik-titik yang tidak terbentuk tanpa pola yang jelas. Berarti hubungan antara kecepatan dengan jaraknya mungkin lemah dan dipengaruhi oleh faktor lain. Seandainya mungkin titik yang dibentuk oleh pola tersebut beraturan, maka kecepatan berpengaruh pada jarak tertentu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa masukkan selanjutnya histogram untuk kecepatan mobil serta nanti interpretasinya. Baiklah, kita masukkan membuat histogram. Kita masukkan sumber histogram itu histogram, kemudian kita masukkan kecepatan dengan kemudian histogram kecepatan mobil. Oke, kemudian kita kasih koma, lalu kita masukkan sumber x, kecepatan masukkan kilometer per jam atau kita buat meter per. Oke, kemudian kita masukkan color, misal kita mau colornya warna light blue, kemudian kita kasih x sama dengan 10. Oke, terbentuk. Baiklah, nanti ini akan muncul sebagai grafik batang yang menunjukkan seberapa sering setiap kecepatan mobil muncul di dalam data-data yang tadi melalui bentuk histogram ataupun grafik batang. Kemudian ketika interpretasinya nanti dia akan berbentuk simetris. Jika dia berbentuk simetris berarti kecepatan mobil tersebut merata di sekitar rata-rata. Tapi jika bentuknya tidak simetris maka pola dalam bentuk yang perlu dianalisa. Jadi kita lihat apakah polanya ini berbentuk ataupun dia mengikuti scatter plot yang tadi tidak berbentuk ataupun tidak beraturan. Kita boleh errornya itu di kecepatan main sebenarnya. Histogram kecepatan mobil. Ya. Nah, sini kan. Ini dia muncul. Nah, dia muncul sebagai grafik batang. Nah, dia berbentuk simetris. Jadi kecepatannya tersebar dan merata sekitar 20 km per jam. Setelah itu penjelasan nomor 2, kita bisa lanjut pada soal nomor 3. Di sini di soal nomor 3 kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian dan matematika dan bahasa Inggris dari Thomas. Mari kita langsung saja eksekusi. Mari kita langsung saja kerjakan. Kita buat terlebih dahulu data nilainya. Data nilai. Kita masukkan nilai. C-nya sama dengan sabar. Kita masukkan nilai matematikanya 80 dengan nilai rata-rata matematika dalam kelas tersebut 75. Kemudian kita masukkan rata-rata kita masukkan nilai bahasa Inggris yang didapat Thomas ada 75 dan nilai rata-rata yang diperoleh di dalam kelas tersebut adalah 70 untuk bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan standar deviasinya, kemudian kita buat karena standar deviasinya ada 10 dan 8 untuk masing-masing atau mata pelajaran, kita buat 10 dan 8. Kemudian kita bisa tulis di sini menampilkan belum, kita harus menghitung terlebih dahulu. Menghitung koefisien keragaman.
kemudian kita masukkan rumusnya, koefisien variasi, kita buat standar deviasi, kemudian kita bagi dengan rata yang ada, kemudian kita kali 100, kita kali 100. Di sini kita bisa buat menampilkan hasilnya. Kita akan memanggil hasilnya. Oke, menampilkan hasilnya itu print koefisien variasi. Oke, kita bisa coba lakukan. Ya, selanjutnya sini kita akan membuat hasil yang kita. Oke, demikian dari saya Desi Sinaga dengan 0490 934. Terima kasih.